Setelah itu beberapa bulan kemudian yang kiri saya rasakan sakit juga. Saya kembali ke rumah sakit terakhir yang saya jalani SWL itu. Terus di scan lagi ternyata masih ukurannya masih sama seperti pas awal. Terus diambil tindakan yang sama SWL. Waktu itu selesai, ya setelah itu agak lama juga sudah bersih, tapi ternyata begitu selang sekitar 1 atau 2 tahun kemudian saya kerasa lagi. Ternyata, ini berarti operasinya udah 2 tahunan yang lalu? Iya. Oh gitu, berarti dulu udah di itu ya? Dulu ya itu SWL 2 kali, setelah itu masih sakit. Ternyata setelah dicek lagi belum bersih. Masih ada? Masih ada. Dan tiba-tiba saya juga terkejut, ukurannya besar lagi. Besar lagi. Oh. Akhirnya saya nggak tahu harus ngomong apa. Lalu? Akhirnya ya saya minta surat rujukan sama dokter fasilitas BPJS Kesehatan tingkat 1, dirujuk ke rumah sakit yang beda lagi karena waktu itu kebetulan ibunya dokter ditangani di rumah sakit itu. Jadi di sebuah rumah sakit umum negeri di kota sini. Oh gitu. Terus setelah menjalani proses pemeriksaan, akhirnya diputuskan kalau mau bersih sekalian dibedah. Dibedah itu namanya metode apa tuh? Metodenya PCNL. Jadi bukan bedah terbuka, tapi bedah agak kecil. Tapi menurut saya juga lumayan. Berapa senti lukanya? Lukanya sekitar 5 cm. Iya, daripada sepanjang itu ya lumayan. Karena kalau bedah konvensional lebih besar lagi dan pemulihannya katanya mungkin perlu sekitar 1 tahun. Atau mungkin kalau bedahnya lebih besar bakalan lebih bersih lagi gitu? Enggak juga? Enggak juga. Jadi ketika dicoba dengan bedah yang kecil itu sudah tampak semua kan, itu sudah ada kamera di dalamnya. Waktu proses operasi juga saya diperlihatkan seperti bioskop. Jadi nggak dibius? Dibius sebagian. Jadi bisa nonton? Bisa nonton. Ngelihat dalamnya itu kayak apa gitu ya? Iya, kelihatan jelas. Itu pengalaman yang pasti semua orang bisa dapet ya. Jadi mungkin gini ya Mas David, dok itu masih nyempil di sana dokter gitu ya? Iya, seperti itu, benar. Waktu gitu. Ya itu terakhir kayaknya dokternya udah kayak mau selesai, terus saya masih ada lihat itu masih ada. Iya benar ya ternyata, padahal saya cuma ngarang. Tolong dicek, itu masuk lagi, terus kameranya dimasukin lebih lagi. Oh iya, itu masih ada, ditarik lagi. Padahal itu kayak serpihan-serpihan kecil kan? Iya. Jadi serpihan kecil yang mengumpul ada menyebar juga. Tapi memang letaknya di dalam ginjal. Masih ada di dinding-dinding ginjal, menempel gitu. Dan saya lihat waktu itu benar-benar menempel erat, jadi nggak mungkin itu keluar sendiri. Terus kalau diambil gitu bisa ya, copot ya. Terus pemulihannya berapa lama nih? Kalau yang terakhir ini karena bedah ya, pemulihannya lumayan lama. Bahkan sampai setelah lebih dari 3 bulan ini saya masih kerasa sakit. Kayak dalamnya apa luarnya? Di dalam. Sampai berapa? 3 bulan? 3 bulan itu. Terus untuk yang sebelahnya lagi selang berapa lama? Untuk yang sebelahnya lagi minimal itu ya setelah 3 bulan baru bisa ditangani. Terus, dan Mas David sudah juga ya? Kemarin saya sudah menjalani lagi yang untuk sebelah kirinya lagi. Oke, dengan proses yang sama ya. Nunggu 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Ya ampun, jadinya kita makin sadar kesehatan itu penting dan berharga banget, karena kalau udah sakit ya kita harus menjalani itu semua ya. Mau nggak mau ya misal harus ditahanin dulu, dan memang mentalnya juga harus dijaga. Karena kalau saya sih emang saya yang penakut ya. Mungkin ngelihat dibelah-belah gitu, dibelah-belah ya serem banget. Terus gimana nih tipsnya biar buat jaga, biar cukup Mas David aja, kita nggak usah. Gimana caranya menjaga kesehatan terutama ginjal? Kalau pesan dari dokter, usahakan minum minuman yang sehat. Jangan minuman yang berkarbonasi, jangan terlalu banyak minuman yang mengendap. Minuman yang sehat tuh contohnya? Minuman yang sehat itu 90% air putih, 10% minuman kesehatan ya, macam jamu itu enggak apa-apa, tapi jangan sering-sering, karena
Memang jamu itu menyehatkan untuk tubuh, tapi di sisi lain ginjal itu merasa berat untuk memprosesnya. Oh, tetap berat ya. Tetap berat. Bahkan air putih pun kita tidak boleh kebanyakan. Terakhir saya dipesenin sama dokter itu sebaiknya juga sekitar 2-3 liter. Karena kalau terlalu banyak itu di kemudian hari ginjalnya juga sudah loyo. Jadi untuk saat ini memang kita merasa bugar, tapi sebenarnya ginjal kita itu juga bekerja keras. Karena apapun cairan yang masuk ke ginjal kita, itu ginjalnya tetap bekerja, sekalipun itu cuma air putih. Oh gitu. Terus banyak minum air putih, masih cukupnya deh, Jangan kebanyakan. Dan hindari minuman berkarbonasi dan mengendap. Mengendap tuh apa sih? Mengendap itu semacam kopi, teh, atau minuman-minuman saset. Ya zaman sekarang banyak kan ya. Yang rasa apa? Yang rasa-rasa gitu. Itu Oh, kan itu kita belum tentu memastikan sepenuhnya larut ya, biarpun misalkan kita seduh dengan air panas atau misalkan kita lihat itu udah nggak ada serbuknya, tapi kita belum tahu sebenarnya itu masih ada butiran-butiran di dalam cairan itu. Oke, terus selain itu apa lagi nih? Selain itu untuk makanan lebih cenderung ke tidak ada pantangan sih sebenarnya, kata dokternya. Dokter terakhir yang merawat saya menyarankan kita makan makanan yang halal, itu aja. Wah, super sekali. Terus ini nggak sih, ngefek nggak sih katanya kalau sering minum obat-obatan, misalkan kita pilek, batuk, minum obat, minum obat itu berpengaruh juga nggak ke ginjal? Nah, minum obat-obatan ini sebaiknya juga dikurangi, karena sekali lagi, apapun cairan yang masuk melewati ginjal kita, itu ginjal kita pasti bekerja. Sedangkan apapun yang kita telan memang lewat ginjal? Yang larut dalam cairan itu 90% lewat ginjal. Oh, kalau cairan aja? Maksudnya saya awam banget nih, nasi nggak lewat. Kalau nasi kan nggak mungkin kita nasi jadi cairan. Kalau obat serbuk, obat pil itu kan nantinya larut jadi cairan. Oh, seperti itu. Oke, ada pesan lain buat teman-teman sahabat semua? Kalau saya sih pesannya ya hidup sehat, terus olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, itu aja. Oke, semoga kita semua, Mas David, saya, dan penonton channel Maya Wagi ini selalu sehat dan bahagia. Makasih Mas David.